penghancuran hutan yang dilakukan oleh manusia. 7 juta hektar yang terbakar itu bisa nyebabin bencana alam. Contohnya adanya sistem tebang pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini kita dari kelompok 4 dengan saya Asetika Sari sebagai host. Dan rekan saya Zakia Almatinana sebagai host. Nah, jadi di sini kita mau ngapain nih, Kia? Dari sini kita itu akan membahas tentang deforestasi nih. Nah, di sini juga kita tuh sudah menghadirkan teman-teman kita yang keren-keren banget. Nah, sebelum kita tahu nih apa itu deforestasi dan bagaimana sih cara pencegahannya, kita bakal kenalan dulu nih sama teman-teman kita yang keren-keren banget ini. Nah, mungkin bisa dimulai dulu dari yang sebelah kanan mungkin. Halo semua, kenalin nama aku Billy Fadel Muhammad, biasa dipanggil Fadel. Halo, Fadel. halo semuanya, kenalin aku Sri Lestari, biasa dipanggil Sri. Halo, Halo semuanya, aku Najwa Nur Sabrina, biasa dipanggil Najwa. Halo. Halo semuanya, kenalin aku Ineke Rahma, biasa dipanggil Ineke. Halo. Nah, guys, kita kan udah kenalan nih sama teman-teman kita yang keren-keren banget ini. Selanjutnya, kita bakalan nanya sama Mbak Ineke tentang apa sih itu deforestasi? Jadi gini teman-teman, deforestasi itu adalah penghilangan atau penghancuran hutan yang dilakukan oleh manusia yang untuk kepentingannya sendiri, seperti untuk lahan pertanian, permukiman, dan industri lainnya, yang dilakukan dengan cara penebangan atau pembakaran hutan secara massal dan besar-besaran. Selain itu juga, deforestasi juga bisa terjadi secara alami, contohnya seperti angin topan, kebakaran hutan, dan bencana alam lainnya. Begitu teman-teman. Nah teman-teman, kan kita udah tahu nih pengertian dari deforestasi itu. Nah, pasti kan dari suatu itu kan masih ada penyebabnya kan. Nah, dari Mbak Sri Lestari ini akan menjelaskan tentang penyebab dari deforestasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya deforestasi. Nah, yang pertama itu ada kebakaran hutan. Hampir setiap tahunnya Indonesia dihadapkan dengan bencana kebakaran hutan. Pada tahun 2015 tercatat 1,7 juta hektar yang terbakar dan menyebabkan bencana asap yang menimbulkan dampak serius pada pendidikan, transportasi, udara, kesehatan, ekonomi, dan tentunya kerusakan lingkungan. Nah, yang kedua itu ada pembukaan lahan, perkebunan. Nah, penyebab deforestasi juga cukup besar dari akibat pembukaan lahan perkebunan seperti kelapa sawit. Secara ekologis berdampak langsung terhadap angka penyusutan hutan. Nah, yang ketiga itu ada perambahan hutan untuk memenuhi keinginan manusia. Salah satu penyebab dari deforestasi adalah adanya perambahan hutan. Masalah perambahan hutan ini sudah menjadi masalah nasional. Mengapa deforestasi terjadi dan terkait dengan manusia? Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perambahan hutan yaitu faktor ekonomi, ketidaktahuan masyarakat sekitar hutan tentang dampak buruk perambahan hutan, adanya sponsor, keterbatasan petugas pengawas hutan, dan lemahnya sanksi hukum. Nah, ya kita kan udah dengar tuh tadi, apa aja sih penyebab-penyebab dari deforestasi yang sudah dijelaskan dengan Mbak Sri. Nah, kalau misalnya ada penyebab, pasti bakal ada dampaknya dong. Yap, benar banget. Karena itu kita kayaknya butuh penjelasan dampak dari deforestasi nggak sih? Mungkin Mbak Najwa bisa menjelaskan tentang dampak deforestasi. Nah, jadi deforestasi itu punya banyak banget nih dampaknya. Yang pertama itu bisa nyebabin bencana alam. Jadi kalau hutan itu mengalami penggundulan, terus kayak penebangan itu bisa nyebabin bencana alam. Contohnya itu bisa tanah longsor dan juga banjir. Terus juga bisa nyebabin kepunahan flora fauna. Jadi itu kalau hutannya gundul kan pasti itu bisa nyebabin
habitat asli dari flora fauna itu akan tergeser dan cuman mentingin ke manusianya itu sendiri. Terus hal itu juga bisa nyebabin pemanasan global. Jadi kalau hutan itu kan apa sih peran utamanya kan untuk sebagai cadangan karbon. Jadi kalau penebangan hutan itu karbonnya akan terbang ke udara dan menjadi pemanasan global. Lalu yang terakhir tuh bisa nyebabin perubahan iklim karena penguapan air oleh pohon itu kan menjadi kurang dan itu tuh bisa nyebabin kekeringan karena hujannya itu jadi berkurang. Itu aja sih dari dampaknya. Wah, ternyata banyak banget ya Kia dampak dari deforestasi yang sudah dijelaskan dari Mbak Najwa tadi. Mulai dari perubahan iklim, kepunahan flora fauna, bencana alam, dan masih banyak lagi. Nah, kalau misalnya kita udah ngebahas dampak nih tadi, pasti kita bakalan ngebahas tentang pencegahannya juga dong. Ya, benar banget. Nah, mungkin terkait pencegahan ini bisa dijelaskan oleh Mas Fadel. Nah, terima kasih nih kepada Mbak Astri dan Mbak Zakia yang telah mempersilahkan saya menjelaskan apa sih itu pencegahan dari deforestasi. Nah, jadi pencegahan deforestasi itu ada 3 macam. Yang pertama itu adanya sistem tebang pilih. Jadi dari sistem tebang pilih itu kita sebagai manusia itu harus memiliki sistem tebang pilih. Misalnya nih, nah jadi itu di hutan itu kan ada namanya pohon yang sudah layak tebang. Nah itu tuh kita sebagai manusia nebangnya yang sudah layak ditebang itu pohonnya. Sedangkan yang masih belum layak itu jangan ditebang. Nah itu dari sistem tebang pilih. Nah jadi itu yang kedua itu ada namanya penghijauan dan reboisasi. Jadi itu kita sebagai manusia harus memiliki sistem kerja yang namanya penghijauan dan reboisasi. Contoh, di sebuah gunung itu kan pasti memiliki banyak hutan tuh. Nah, kebanyakan dari gunung itu kan pasti kayak banyak ditebang gitu. Nah, kita sebagai manusia tuh harusnya memiliki sistem kerja yang namanya reboisasi itu agar hutan yang gundul itu bisa menjadi tumbuh lagi gitu hutannya. Biar ada namanya daerah resapan. Nah, habis itu yang ketiga itu ada namanya pengawasan hutan. Jadi kan di sebuah hutan itu tuh ada namanya polisi hutan ya kan. Nah, sistem dari polisi hutan itu kayak dia tuh mengawasi hutan itu. Itu kayak mengawasinya tuh dari oknum-oknum yang ingin menebang pohon sembarangan. Nah, Oknum yang nggak bertanggung jawab lah. iya benar. Nah itu jadi adanya polisi hutan itu tuh itu manfaatnya biar hutan itu terjaga dari oknum-oknum yang jahat itu. Iya. Mungkin itu aja. Saya kembalikan kepada Agnes. Nah guys, kita kan udah dengar penjelasan dari teman-teman kita yang keren ini tentang deforestasi. Nah, dari penjelasan tadi kalian menarik kesimpulan bahwa pengertian deforestasi itu tadi itu penghancuran dan penggundulan hutan secara besar-besaran. Nah, penyebabnya itu ada kebakaran hutan, pencarian liar, terus dampaknya itu tuh ada kepunahan flora dan fauna, perubahan iklim, terus bencana alam, dan pencegahannya itu bisa tebang pilih dan reboisasi. Nah, mungkin itu aja. Kami sebagai host ingin berterima kasih kepada teman-teman kita yang sudah menyempatkan hadir dalam podcast kali ini dan bersedia menjelaskan tentang deforestasi. Saya Zakia Ramadidana dan saya Astetika Sari. Kami pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Perkenalkan nama saya Sri Lista. Ada dia. Lagi bersedih dia. Untuk memenuhi keinginan manusia. Oh, jangan ketawa. Itu. Itu tuh Kalian di rumah. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa
jumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan denganmu dari hati ke